topik lagi, bagaimana ASN-nya agar profesional dan berintegritas. Nah, digabung aja lagi satu. Nah, itu sudah sering kita bahas, sudah sering, sudah hafal semua. Iya. Tri kayo Pari sudah. Awali dengan berpikir yang baik dan positif. Iya. Ngomong yang baik dan positif, melakukan yang baik dan positif. Itu saja. Selamat pagi, Om Swastiastu. Saya Tut Rasmi Saraswati, senang sekali diberi kesempatan untuk memandu kembali acara podcast dari Pusaka Denpasar Collab Diskop UMKM. Pada pagi ini, para pemirsa podcast, kita akan membahas tema yang berbeda dari kemarin, yaitu resolusi di tahun 2025 menata ASN Diskop dan UMKM Denpasar yang profesional, berintegritas, sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber, yaitu Bapak Kadek Siwo Ambara. Apa kabar Pak Kadek? Baik sekali. Semoga selalu sehat, bahagia. Para pemirsa juga semoga semua sehat dan bahagia, karena dalam hidup ini kita, menurut Pak Kadek, tujuan hidup adalah memperoleh kebahagiaan. Baik. Sebelum mulai, izin, walaupun beliau sebenarnya sudah terkenal, izin bagi yang barangkali belum mengenal beliau, saya perkenalkan siapa Pak Kadek Siwo Ambara ini. Beliau lahir dan besar di Desa Nyuh Kuning, Desa Emas, Ubud. Dan beliau adalah alumni dari Fakultas Sastra Universitas Warmadewa. Kemudian di tahun 95 beliau mendirikan Yayasan Yatim Piatu Taman Permata Hati, dan yayasan ini mengasuh banyak sekali anak-anak yatim piatu, ratusan, ya sampai ratusan sudah diasuh, dan ada yang sudah lulus dan bekerja. Kemudian di tahun 2000 beliau juga mendirikan Pusat Penyembuhan dan Penyadaran Diri. Tahun 2007 mendirikan Yoga Tertawa, dan Yoga Tertawa, komunitas Yoga Tertawa ini sudah 2 kali memenangkan rekor muri, ya Pak Kadek, ya, yaitu di tahun 2019 itu ada 10.000 orang yang memecahkan rekor Yoga Tertawa. Kemudian pada tahun 2023 kemarin di bulan September itu ada 9.999 itu angka keramat kalau spiritual, yaitu muri lansia tertawa. Kemudian di tahun 2020 pada bulan Februari beliau mendapat inspirasi untuk menuntun masyarakat Nusantara ini guna meraih hidup bahagia lewat gerakan Nusantara Happy Movement. Dan di samping menyehatkan masyarakat secara spiritual, Pak Kadek ini adalah juga seorang entrepreneur. Beliau adalah komisaris dari PT Adi Guru, PT Sewa Prasanti Travel, dan banyak lagi perusahaan yang beliau bina. Kita beruntung sekali karena beliau bersedia meluangkan waktu di saat hujan deras ini bersedia datang untuk mengisi acara di podcast Pusaka. Baik, Pak Kadek, sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu ini bulan Desember kebetulan, dan sebentar lagi sudah tahun 2025, tentunya ada resolusi yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, khususnya di sini karena di Dinas Koperasi diharapkan bagaimana ASN dari Dinas Koperasi dan UMKM ini ke depannya itu bisa lebih profesional, lebih berintegritas, dan yang paling penting itu adalah mereka sehat, bahagia, dan sejahtera. Nah, dari lingkar pandang seorang Kadek Siwo Ambara ini mungkin perlu dibahas satu-satu dulu. Yang mau dari mana dulu? Dari profesionalnya, bagaimana berintegritas, bagaimana mereka sehat, bahagia, dan sejahtera. Yang mana dulu? Silahkan Pak Kadek. Yang dari, mungkin dari yang pertama aja, dari meningkatkan profesionalisme dulu ya Pak Kadek ya. Bagaimana? Enggak, ini mulai dari koperasi itu. Kalau kita mendengar kata koperasi itu, berarti orang-orang di sini itu sejahtera kan? Iya. Karena dari oleh untuk anggota. Jadi ASN di sini adalah membina dari informasi kemarin itu ada koperasi yang aktif ada 400. Kemudian UMKM-nya ada 69.000.
Sedangkan ASN-nya yang ada di sini cuman ada 59 itu 30 ASN dan sisanya 29 non ASN. Jadi perbandingannya rasanya sangat jomplang. Jadi nah, pertanyaan saya ini, gaji-gaji ASN di sini kan sudah besar kan? Sesuai dengan standar gaji nasional kalau ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Gajinya ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan golongan 1, 2, 3, 4. Kemudian yang non ASN itu ada juga ditetapkan oleh pemerintah daerah seperti itu. Itu sudah ada aturannya mereka seperti itu. Jadi mereka dari 59 orang ini harus melakukan pelayanan dan membina sekitar 60 ribuan, baik itu dari UMKM dan koperasi aktifnya ada 469.000 UMKM dan 400 koperasi yang aktif. Jadi tugas mereka itu sebenarnya berat gitu. Ya, bagaimana melaksanakan tugas yang begitu banyak tapi tetap bahagia. Nah, ini masalahnya. Ini yang tentu bagaimana. Karena kalau kita ngomong dengan UMKM itu orangnya itu kan orang-orang serius sebenarnya. Ya. Seriusnya bagaimana harus mendapatkan keuntungan lah kan itu. Ya. Itu ada target-target yang harus dicapai, maka ini perlu keseimbangan pikiran. Betul. Ya. Nah, bagaimana kita di sini sebagai pembina, di sini kita harus punya keseimbangan emosi. Artinya bisa memberikan pengarahan yang menyentuh hati mereka. Artinya apa? Dasarnya harus bahagia. Artinya yang membina harus bahagia harus dulu. Bahagia dulu. Karena bagaimana membina kalau nggak bahagia? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain sebelum kita bahagia gitu loh? Iya. Nah itu bagaimana caranya, Pak Dek? Bagaimana caranya membahagiakan diri sendiri dulu supaya mampu dalam memberikan pelayanan, dalam membina, mampu bahagia. Mungkin dari bahagia dulu deh. Ya, nah bahagia. Kalau kita ngomong bahagia ini, pembicaraan kita sangat luas. Iya. Itu sama dengan membicarakan tentang Tuhan. Iya. Karena apa? Sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Maka siapapun yang ingin bahagia harus bertemu Tuhan dulu. Bagaimana caranya bertemu Tuhan? Nah mungkin itu perlu diberikan penjelasan kepada para pemirsa. Disinilah butuh mulai saat ini dan kedepannya, apalagi kita bicara tentang 2025 yang situasi yang tidak bisa kita prediksi gitu. Karena apa ya, kita baru saja menyelesaikan pilkada. Bagaimana ke depannya. Nah, disinilah kita harus kembali mengetahui bahwa kita inilah penentu hidup kita ke depan. Yang diperlukan adalah kesadaran bahwa kita ini, kembalilah ke ajaran agama kita, yaitu percaya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan itulah sumber kebahagiaan, sumber segala berkah. Nah, kemudian kita mengetahui apa hubungan kita dengan Tuhan. Sejak SD kita sudah diajarkan bahwa manusia itu adalah percikan kecil dari Tuhan. Nah, penyadaran ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita, kepada para ASN di sini, dan kepada semua bawahan-bawahan atau pengelola UMKM atau koperasi. Artinya apa? Kita harus melayani diri kita, melayani Tuhan yang ada di dalam diri kita, kemudian melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama di keluarga. Karena kebahagiaan terjadi di luar ketika kita sudah bertemu kebahagiaan di dalam diri, kemudian kita bisa membahagiakan orang-orang di rumah kita. Setelah itu baru kita bisa berbagi kebahagiaan keluar. Itu. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memunculkan kebahagiaan? Itu pagi-pagi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Belajar bersyukur ini penting ya.
Bersyukur artinya kita merasa beruntung jadi ASN di sini. Ya. Kita beruntung di rumah punya istri, kita punya anak, bahkan kita punya kendaraan yang kita bisa bawa pulang pergi ke kantor ini. Ketika kita berani atau bisa memunculkan rasa syukur ini, itu kebahagiaan kita sudah mulai berada di level 200 Hz. 200 Hz. Ya. Gitu. Nah, ketika kita bersyukurlah, baru kita bisa mengangkat bibir kanan dan bibir kiri, karena ciri-ciri orang bahagia itu bibir kanan dan bibir kirinya terangkat gitu. Naik ke atas. Ya. Makin tinggi makin bagus. Makin tinggi. Nah, ini ada kaitannya dengan hati. Ya, Karena ya. sumber kebahagiaan itu ada di hati. Ya. Kayak wayang itu loh. Ya. Ini mulut wayang, di sini kan ada tali. Ya. Nah, ketika ini terangkat, hati terbuka, muncul kebahagiaan. Hanya orang yang tersenyum bisa bahagia. Kalau orang nyembang nggak bisa dia bahagia. Gitu. Maka senyuman inilah harus digunakan sebagai senjata ketemu siapapun. Ya. Begitu bangun pagi lihat istri, lihat suami terbaring, mau dia buka mata, kasih senyuman manis. Pasti dia bahagia. Kemudian lihat anak, bahkan lihat kucing, lihat anjing yang ada kita lihat di pekarangan kita, berikan senyuman manis. Karena senyuman manis ini sebelum berdampak ke orang lain, kita yang mendapatkan bahagia dari dalam. Kemudian orang-orang yang beri kita senyuman itu akan bahagia. Maka bahagia inilah yang harus kita gunakan landasan dasar untuk menghadapi kehidupan ini, juga menghadapi tahun 2025 yang akan datang ini. Berarti pondasinya adalah bahagia. Bahagia dari dalam diri dulu. Betul, Ya. betul. Tapi kadang-kadang kan begini, Pak Dek. Bagaimana sering muncul pertanyaan begini, bagaimana caranya saya bisa tersenyum ketika saya kesal, ketika saya marah, ketika saya kecewa atau dikecewakan? Bagaimana caranya bisa tersenyum? Itu kan susah kita tersenyum ketika kita marah, kecewa. Pada saat marah, jangan tersenyum dulu. Pada saat kesel, jangan tersenyum dulu. Begitu habis marahnya, begitu habis keselnya, tersenyum. Caranya mempercepat menghilangkan rasa marah itu seperti apa? Nah itu yang penting. Ini kita sesuai dengan konsep koperasi juga. Kan kita harus melakukan sesuatu yang menguntungkan. Apa keuntungan marah? Apa keuntungan kesal? Adakah? Tidak ada, merugikan malah. Justru karena bikin sakit. Sesuatu yang merugikan jangan dilakukan. Jadi pertimbangannya tentu kita juga berpikir cost and benefit ya, seperti kata di keuangan. Jadi kalau kita tahu itu tidak menguntungkan, ya jangan dilakukan. Tapi kan seringkali misalkan ini biasanya keluhan ASN tanggal 2 itu biasanya gaji sudah menipis, apalagi misalkan ini ada tunjangan yang rasanya harus diterima nggak diterima gitu kan, biasanya marah itu. Bagaimana caranya mengikis itu, menyadarkan diri bahwa ya nak mulo gitu ya, nanti aja sabar gitu. Apakah bisa kita hanya mengolah pikiran supaya itu enggak seperti itu ya? Ini berat nih, kalau kita ngomong masalah uang ini berat ini. Karena umumnya senyum dari ASN itu akan sumringah ketika tanggal muda biasanya gitu. Nah, sekarang masalah uang. Iya. Kalau kita jadi ASN di sini kan mendapatkan penghasilan, gaji, itu gaji itu. Itu gaji. Berapa gaji? Itu cukup untuk berapa? Apakah cukup untuk 1 bulan? Nah, kalau tidak cukup untuk 1 bulan, kita harus cari penghasilan tambahan. Itu kan banyak sekali jalan. Ya, dia punya teman. Dia ini pegawai koperasi dia dapat gaji 3,5 juta. Dia merasa tidak cukup. Kemudian jam 4 pagi sampai jam 6 pagi dia jualan di pasar, dagang bubuk. Ternyata keuntungannya 50.000 per hari. Dikalikan 30, dia tambah lagi 1,5 juta. Ya. Kemudian malam
dari jam 7 sampai jam 9 dia jual nasi jinggo. Untungnya juga 50.000 per hari, 1,5 juta. 3 juta dapat. Nah ini harus bagaimana kita bisa menambah penghasilan. Penghasilan artinya uang yang masuk gara-gara kita menggunakan otak dan otot. Ya, pagi 50.000, kemudian dari jam 9 sampai jam 4 dia tugas di koperasi, dia sudah, itu bulanan sudah tetap. Malamnya lagi itu sudah. Nah itu cara. Jangan berfokus pada satu pekerjaan saja, tunjangan saja, karena kita dikasih otak, gunakan itu untuk merubah masa depan kita. Nah inilah keuntungan kita sebagai manusia, kita diberi tri pramana nika, itu yang merupakan modal dasar kita menentukan nasib dan takdir kita. Bagaimana kalau kita menggunakan otak untuk berpikir yang baik dan positif, kita punya mulut untuk ngomong yang baik dan positif, tubuh melakukan yang baik dan positif, tentunya nasib baik akan datang lebih banyak. Itu jangan mengandalkan di sini saja. Artinya harus kreatif, inovatif. Seperti orang-orang UMKM itu kan kreatif. Orang kreatif, kalau nggak kreatif nggak bisa. Sekarang desain gini kayaknya akan habis, kita bikin lagi. Ya, pengusaha yang mikro kecil tuh maunya sangat-sangat kreatif. Tapi bagaimana sering masalahnya itu adalah dalam manajemennya, mengelolanya saja yang biasa. Nah, banyak yang bisa di sini perlu Bu akuntan yang perlu memberikan pelajaran bagaimana. Nah, kita kan juga membawahi beberapa reseller dia punya untung sebenarnya belum digunakan untuk ini, digunakan habis. Kembali lagi dari nol gitu. Nah, sebenarnya lebih gampang mencari uang daripada mengelola. Itu ini yang perlu ditekankan kepada para pembina khususnya. Para pembina di dinas koperasi bagaimana mengajarkan dalam mengelola bisnisnya dengan baik. Jadi itu yang pertama adalah agar bahagia. Maka ASN khususnya di dinas koperasi UMKM ini harus belajar membahagiakan dirinya dulu dengan cara pertama baru bangun belajar bersyukur. Kedua, tersenyum. Nah ini ada lanjutan lagi 3 nih. Setelah tersenyum kita harus sering-sering bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang membahagiakan. Jangan lagu galau berarti. Sorak-sorak bergembira, di sini senang, di sana senang, naik ke puncak gunung. Pokoknya lagu-lagu masa kecil itu loh yang bikin kita bahagia. Kalau kita bernyanyi itu level kebahagiaan kita sudah di 350. Kalau bisa ingin lebih bahagia lagi, ketemu di kantor misalnya, sebelum mulai aktivitas itu setel lagu-lagu yang mengembirakan. Bisa menari, ajak menari mereka. Kemudian kalau ingin lebih berbahagia lagi, ajak tertawa. Tertawa kan sudah membuktikan bisa mengantarkan kebahagiaan sampai di level 500 Hz. Kemudian kalau ingin berbahagia lagi, ini yang sering terjadi adalah orang tidak bahagia ke rumah, orang tidak bisa ke kantor karena dia punya musuh dalam selimut. Maksudnya bagaimana itu? Bermasalah dengan seseorang. Misalnya di rumah bermasalah dengan pasangan, bermasalah dengan ipar, bermasalah dengan orang tua, mertua. Ini repot. Di kantor bermasalah dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan, masalah. Itu artinya apa? Kita harus bebas dari musuh. Gitu. Caranya membebaskan itu bagaimana? Caranya adalah kita mulai meningkatkan kesadaran bahwa kita semua ini bukan manusia biasa yang terdiri dari tubuh pikiran. Tubuh kan memang bisa beda, ada yang lebih cantik, ada yang kurang cantik, ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Itu bisa, itu berbeda-beda. Kemudian pemikiran juga karena
pengalaman, karena pendidikan itu beda. Ya. Kalau itu dipermasalahkan ya bermasalahlah. Ya. Satu yang perlu kita lihat persamaan, ada jiwa, ada percikan kecil Tuhan di dalam diri teman-teman kita, atasan-atasan kita, teman di rumah kita. Begitu kita meyakini bahwa ada percikan Tuhan yang harus kita hormati, nah disinilah unsur perdamaian itu akan ada. Untuk menyalahkan, untuk membenci orang lain itu bisa berkurang. Itu untuk menyadari bahwa memang ada dalam jiwa, setiap jiwa itu adalah percikan kecil dari Tuhan, dan artinya bahwa itu adalah ada Tuhan dalam diri setiap makhluk. Itu bagaimana kita bisa, kalau misalnya kesel, Pak Dek, ini kadang-kadang kan banyak di keluarga khususnya yang sering bermasalah, kan kita umumnya di keluarga biasa bisa kebawa ke kantor. Artinya orang, kalau bahasa Balinya nak benar-benar di kantor bisa kena semprot karena kita di rumah bermasalah. Nah, bagaimana kita menyadari biar cepatlah menyadari bahwa dia melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu misalkan, lalu kita bisa cepat memaafkan, bahwa walaupun teorinya kita gampang sekali, oh itu ada Tuhan, tapi hati kita kan sulit ini meredam kemarahan. Itu tip and tricksnya untuk cepat menurunkan rasa marah dan kesal itu bagaimana? Marah dan kesal, itu akar permasalahannya adalah kita berharap agar orang seperti kita, dan itu hal yang tidak mungkin. Kita berharap sesuatu kepada menantu agar dia seperti kita. Kita berharap suami kita seperti kita. Mungkinkah menantu kita usianya baru 30 tahun, kita sudah 56 tahun? Tidak mungkin. Cucu kita harapkan agar seperti kita, tidak mungkin. Untuk menghindari kemarahan, jangan pernah berharap. Kalau toh berharap, jangan 100%, ya 50% sudah banyak. Karena yang perlu kita sadari adalah kita tidak sama dengan yang lain. Maka jangan samakan dirimu dengan diriku. Kesadaran bahwa dia masih umur 30 tahun. Aku sudah pernah 30 tahun. Kita mungkin bisa turun seperti dia, tetapi dia tidak mungkin naik seperti kita. Dan sadari bahwa setiap orang berbeda, disebabkan karena usia, pendidikan, pengalaman. Itu. Dan jangan pernah memaksakan agar dia seperti kita. Yang benar adalah membiarkan dia menjadi dirinya, agar kita dibiarkan menjadi diri kita. Artinya kita tetap harus menerima saja, Sri. Nah itu yang sebenarnya dalam tatanan konseptual itu gampang. Tapi di keluarga misalkan nih, kita sibuk bekerja, lalu melihat orang santai, tidur saja di kamar, kan begitu generasi umumnya sekarang. Kita sibuk, dia nggak peduli kita sibuk apa, tapi dia tetap di kamar, lalu kita biarkan. Apakah seperti itu ininya Pak De? Konsepnya? Yang perlu kita ketahui, tidak ada orang yang mau dinasehati. Jangan pernah menasehati orang, karena orang yang dinasehati akan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan agar dia mau berubah? Perilaku kita. Tunjukkan dengan perilaku. Kalau kita rajin, tetap rajin. Jangan sampai kita turun kerajinan kita melihat dia malas. Dan kalau kita rajin, dia itu punya hati loh. Dia itu akan merasa malu. Nah, ketika dia malu, di sanalah dia akan melakukan sesuatu ketika tidak ada kita. Ketika kita yang tidak ada. Dia pasti melakukan sesuatu ketika kita tidak ada. Karena dia
Anak-anak itu melihat perilaku. Oh, ibu begini, oh bapak begini. Oke. Nanti saya ketika umur saya seperti ibu, saya harus seperti itu. Bukan sekarang dia seperti kita. Berarti kita yang harus memang tetap harus sabar melihat terus-menerus seperti itu. Sabar dan tetap lakukan apa tugas kita. Dia tetap melakukan tugasnya. Karena dia aja dari dulu, oh bapak begitu. Oke, saya seumur bapak saya harus seperti itu. Saya lihat semua guru, oh nanti saya ketika jadi guru saya harus seperti itu. Bukan sekarang nggak bisa. Memang tidak bisa, tidak ada cara untuk merubah umur. Umur. Gitu. Anak ya saya itu si Siode, nanti seumur saya itu dia seperti ini. Kalau Yuni itu nanti seumur mamanya seperti ini dia. Karena dia sudah punya figur yang dilihat. Gitu. Iya. Seperti itu semuanya akan berjalan apa adanya sesuai perkembangan usia, pengalaman juga. Masalahnya kita ini belum sabar. Ya, pasti tidak sabar. Ya, cara termudah untuk membandingkan itu adalah turun tahta. Oh, ketika kita seumur dia memang enak seperti itu. Tetapi sekarang kita melihat itu perbandingan, kita menganggap dia lebih kurang dari kita. Ya bisa saja. Karena apa? Mungkin dia cara didik orang tuanya bagaimana, cara didik kita dari orang tua bagaimana. Di sana banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi dia seperti itu. Iya, pasti pendidikan keluarga, bagaimana dia dibesarkan di lingkungan seperti apa. Betul. Tapi umumnya sih generasi sekarang katanya ini, tapi entah itu bisa mengeneralisir atau tidak. Ya umumnya memang lebih banyak suka di kamar daripada bergaul di luar dengan lingkungan sih. Benar. Karena apa? Karena semuanya sudah ada di kamar. Ya. Makan, masak nggak perlu masak karena sudah ada di kamar. Ya, kamar mandi di kamar. Semuanya sudah ada di sini, buat apa lagi? Nggak perlu keluar ketemu sama orang tua. Nggak perlu. Ya mungkin nih orang tuanya bisa jadi agak uring-uringnya. Ya orang tua itu kan sebenarnya menakutkan. Dulu ketika remaja dipanggil orang tua disuruh duduk gimana? Gemeter kan? Ya. Sekarang anak-anak juga takut kepada orang tua. Nah itu salah orang tua. Kenapa orang tua harus ditakuti? Ya, orang tua tidak tahu cara bagaimana mendidik anak. 0 sampai 6 tahun anak itu harus dikasih sayangi, jangan dimanjakan. 6 sampai 12 tahun itu harus diberikan pendidikan ketat seperti dulu. Setelah 12 tahun anak itu teman, bukan anak lagi. Gitu. Ya. Kalau anak 12 tahun selalu diperintah, dia pasti melawan. Kita boleh memerintah anak di bawah 12 tahun. Gitu. Ya. Jadi itu tips membahagiakan diri mulai dari rumah. Jadi dari rumah sendiri, kalau ASN-nya sudah bahagia, dari rumahnya ke kantornya pun juga akan cenderung bahagia. Orang yang bermasalah di rumah kemana-mana dia bawa masalah gitu. Maka pagi-pagi sebelum ke kantor selesaikan masalah di rumah. Baru nanti ke kantor, siapapun kita ketemui sambut dengan senyuman. Yang dari hati. Banyak orang bisa tersenyum tetapi di mulut hanya beberapa detik tersenyum kemudian hilang senyum. Senyum yang bagus itu minimal 1 menit. Bibir diangkat, lihat seseorang 1 menit. Itu 1 menit baru ada maknanya. Ya 1 menit. Nah, oke, itu untuk bahagia. Ya. Sekarang untuk tipsnya bagaimana agar sehat. Nah, ASN sehat maka akan bisa melaksanakan tugas setiap hari, tidak perlu izin, tidak perlu cuti, kan gitu. Yeah. Melayani juga pasti akan lebih baik. Gimana cara menjaga kesehatan? Nih Pak Deknya sendiri lagi kelelahan. Waduh.
Nah, masalah kesehatan itu kita harus tahu bahwa sumber kesehatan itu adalah kebahagiaan. Jadi lawan dari kebahagiaan adalah penderitaan, dan penderitaan adalah sumber dari segala penyakit. Secara umum penyakit ada dua, penyakit skala dan penyakit niskala. Penyakit niskala itu penyembuhnya adalah penyembuh tradisional seperti balian, pemangku, tapakan, bahkan pedanda, sulingnya juga banyak, memargian, tetamban itu. Kemudian ada sakit medis. Sakit medis disembuhkan oleh tim-tim medis di puskesmas, di klinik, di rumah sakit. Tetapi yang perlu diketahui adalah hampir 80% penyakit disebabkan oleh perasaan menderita gitu. Menderita. Nah, penderitaan itu apa? Penderitaan fisik, penderitaan mental, dan penderitaan spiritual. Penderitaan fisik ya karena memang bermasalah di fisik. Ada yang sakit gigi, itu bermasalah di giginya. Ada yang sakit jari, bermasalah di jarinya. Berapa jumlah sel yang ada di tubuh kita, sebegitulah jumlah penyakit. Maka yang perlu diketahui untuk mengurangi penderitaan gara-gara sakit adalah setiap orang yang masih hidup ada sakitnya. Hanya orang yang sudah mati tidak ada sakit. Udah selesai. Maka jangan sedih misalnya karena sakit-sakit batuk ini tidak perlu sedih. Karena banyak orang di rumah sakit yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ini sakit batuk kan masih bisa podcast kan. Kita harus syukuri. Tetap bersyukur. Itu. Nah, dengan rasa bersyukur ini mengurangi rasa sakit. Karena sakit itu tidak selalu diselesaikan dengan obat. Itu. Dengan rasa bersyukur aja, tiang ini kan masih bisa podcast kan. Kenapa menderita? Ini batuk kan tidur aja nanti selesai. Itu. Nah, kemudian permasalahan penderitaan yang kedua yang paling besar dihadapi oleh manusia di seluruh dunia adalah masalah keuangan. Nah, ini yang harus kita ketemukan solusi bagaimana bisa menambah penghasilan. Seperti tadi, kita harus cerdas. Apa yang bisa kita kembangkan lagi di waktu-waktu kosong. Memanfaatkan peluang. Betul. Peluang apa yang ada itu nanti banyak sekali untuk masalah uang itu. Kalau kita ada usaha jalan itu banyak. Yang masalahnya adalah banyak orang ingin memiliki uang, tetapi usahanya tidak ada. Itu. Nah, kemudian penderitaan juga disebabkan mental. Mental ini adalah apa? Kembali ke masalah hubungan kita. Kita tidak harmonis dengan seseorang. Di rumah, kita tidak harmonis dengan seseorang di kantor, kita tidak harmonis dengan seseorang di jalan. Misalnya orang gerung gitu, kita marah. Apa sih hubungannya? Kok marah? Orang dia nyetel gasnya sendiri kita marah. Nah, ini kita marah yang tidak tahu aturan. Kalau sampai kita disentuh baru marah. Kalau tidak kan dia bebas juga menggunakan haknya di jalan. Walaupun membuat bising orang lain tuh, biarkan aja. Sebenarnya kita kan membahagiakan orang lain kan? Kalau dengan begitu mereka bahagia ya biarkan. Tadi itu ada penderitaan karena sakit, karena mental, karena kekurangan uang. Ada lagi? Ada penderitaan spiritual. Dan spiritual. Kita di Bali, kita banyak sekali upacara-upacara yang kita lakukan. Tetapi sebenarnya tujuan dari agama itu kan bertemu Tuhan. Sudah melakukan tirta-yatra kemana-mana, melakukan yadnya sudah, tapi belum pernah ketemu Tuhan. Makanya merasa gagal. Itu. Nah, kebahagiaan tertinggi
ketika orang itu bertemu Tuhan. Iya. Itu. Iya, iya. Karena banyak yang menganggap kan Tuhan itu abstrak. Tuhan itu abstrak, tetapi Tuhan itu ada. Tuhan Bisa itu ada, dilihat. bisa dilihat. Tuhan itu ada Tuhan nyata yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Ada Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi bisa dilihat oleh mata bijak. Ya, Nah, seseorang yang sudah ketemu dengan Tuhan yang tidak berwujud, disinilah ketemu kebahagiaan yang sejati, suka dan wali duka. Untuk proses itu seperti apa Pak Kades? Belajarlah spiritual. Belajar spiritual. Bukan ritual, bukan kerohanian, hanya guru spiritual. Dan hati-hati karena banyak yang menyatakan diri guru spiritual. Guru spiritual adalah guru yang bisa mengantarkan muridnya ketemu guru sejati yang ada di dalam dirinya. Hanya guru sejati yang bisa mengantarkan seseorang bertemu Tuhan. Ya. Ini memang perlu proses yang cukup panjang ya, tidak bisa instan. Cukup panjang dan juga suatu takdir. Takdir ya. Ya. Kalau sudah takdir, gampang ketemu dengan guru itu gitu. Kalau belum, undang pantai galih sing tepuk gitu. Gitu. Oke. Jadi itu tips yang kedua untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Kalau secara fisik ada upaya untuk selain istirahat, selain yang tadi itu menjaga secara fisik itu olahraga. Ya. Kalau Tian setiap pagi itu ya 1 jam jalan kaki. Jalan kaki saja, karena itu olahraga paling murah. Ya. Cuman perlu disiplin. Disiplin. Entah kenapa Tian dari Truno demen menjalan. Iya. Gitu. Dan juga setiap 6 bulan Tian ada ritual jalan kaki. Kadang-kadang seminggu. Yang tidak pakai sandal itu ya. Iya. Itu ada keasikan tersendiri. Iya. Itu. Di samping kita menyatu dengan alam, kita bisa hening, kita bisa kosong, itu loh. Ada sesuatu yang tak terjelaskan. Iya. Gitu. Sepertinya itu mengasihkan, tapi kalau yang tidak tahu apakah bagi perempuan itu memungkinkan ya melakukan hal seperti itu dari sisi keamanan dan sebagainya. Oh iya. Ya, kalau perlu dipertimbangkan itu, tapi sepertinya memang mengasihkan jalan seperti itu. Mungkin perlu ada sedikit rombongan supaya lebih aman. Berarti itu untuk sehat tadi kita harus bisa menjaga kesehatan fisik, kemudian memahami sakit dan itu yang seperti apa penyebabnya. untuk tubuh adalah tubuh ini kan sudah bisa bicara, sering dia bicara tapi kita abaikan. Misalnya perut ada suara kriak, itu dia ngomong, saya lapar. Banyak orang yang menunda makan. Misalnya jam 1 sudah makan, ini ada rapat, ini ada tamu, 1 kali 2 kali tak apa-apa, tapi keseringan gitu nanti lambung ini kosong, dia kerja itu merusak nanti. Misalnya tenggorokan terasa kering, itu seharusnya minum, dia tunda minum. Capek ditunda istirahat. Ya. Kemudian ngantuk ditunda tidur, itu bermasalah. Ini menciptakan keharmonisan dengan tubuh. Itu. Juga kesehatan itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita mengendalikan pikiran. Orang yang sering sakit adalah dia yang sering pemikirannya ke belakang, ke masa lalu, menyalahkan diri, menyalahkan orang. Ya, pokoknya segalanya disalahkan. Itu. Penyesalan. Seandainya dulu saya tidak seperti itu, mungkin saya tidak seperti ini. Ini drop kita. Banyak sekali orang seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita lihat masa lalu itu tak perlu ada yang disalahkan. Ya, tidak ada yang salah. Yang ada adalah proses. Kadang-kadang kita merasa menderita. Ya, kena masalah kita sudah down. Jangan. Ya, karena hidup ini adalah sebuah proses. Kalau kita ingin bercita-cita menjadi orang yang lebih baik, pasti ada proses. Ya. Seperti contohnya satu batang besi. Dia bercita-cita menjadi sebuah jarum agar hidupnya berfungsi membantu manusia menjahit baju. Bagaimana proses dari sebatang besi menjadi jarum? Pertama harus dibakar kan? Enak gak dibakar? Pasti tidak. Kemudian dipotong-potong, enak gak? Enggak.
dikikir, dilubangi. Itu semua prosesnya kayaknya mau mati gitu loh. Menyakitkan. Menyakitkan. Dan setiap orang yang hidup ini pasti prosesnya seperti itu. Dia pernah jatuh dalam penderitaan yang luar biasa. Dia pernah dihina. Dia pernah ditipu. Dia pernah menipu. Dia pernah mencuri. Dia pernah dicuri. Itu pasti itu. Karena dalam persis sebuah perjalanan dari Celuk misalnya ke sini itu pasti melewati Batu Bulan. Setiap yang dari Celuk ke sini pasti melewati Batu Bulan, nggak ada yang tidak. Sesungguhnya kita berproses di hal-hal yang sama. Itulah yang menyebabkan kita bisa seperti saat ini. Maka jangan pernah menyalahkan proses. Justru berterima kasihlah atas proses itu sehingga kita bisa bermanfaat seperti saat ini, bisa menjadi jarum. Dan kedepannya jangan pernah khawatir tentang masa depan. Jangan takut dengan masalah di masa depan. Justru kalau pas kosong tidak ada masalah, hai masalah datanglah. Karena aku tahu kau akan memberikan manfaat positif padaku. Ya. Jangan pernah berdoa agar Tuhan menghindari kita dari masalah. Mintalah masalah pada Tuhan, dan yang perlu kita minta pada beliau lagi adalah agar kita dikuatkan, ditabahkan, disabarkan untuk menghadapi semua permasalahan itu. Karena setiap permasalahan pasti membawa dampak positif bagi kita gitu loh. Ya. Penyadaran tentang hal ini yang memang seringkali terlupakan. Harus belajar di Pak Kades Siwangbara. Ya. Karena memang seringkali kita melihat, misalkan kita seringkali Pak Ade, membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan seringkali kita melihat orang itu ketika dia sukses, kita seringkali tidak melihat bagaimana proses orang itu sampai menjadi seperti sekarang. Ya, mungkin kalau ditelusuri prosesnya juga pasti ada jatuh bangunnya, singkatnya jatuh bangunnya lah. Maka sekarang saya punya program yang akan saya launching ke seluruh Nusantara, itu adalah bebas dari penderitaan hidup. Karena bisa. Dengan apa? Penyadaran diri. Bahwa permasalahan hidup itu penting. Permasalahan itu mengasah kita untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi seseorang nantinya kuat. Jangan takut kena masalah. Justru orang yang tidak kena masalah itu dia jadi bonsai. Ya mungkin pokoknya intinya sebagai ASN tetap kuat, apapun proses permasalahan yang dihadapi saja. Nanti semuanya akan ada jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya. Dan setiap ada usaha pasti ada jalan. Itu adalah proses untuk menjadi lebih baik. Nanti ke depannya kumpulkan semua pegawai di sini. Nanti saya datang ke sini, memberikan pencerahan itu. Itu mungkin pesannya untuk Pak Kades barangkali. Menyadarkan semua, karena memang yang paling sulit itu memperoleh penyadaran diri itu tidak gampang. Ngomongnya gampang gitu, tapi bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, menerima proses yang menyakitkan itu, bahwa itu adalah proses untuk menjadikan kita lebih baik. Ini memang perlu waktu. Kalau bagi dia, kalau Butut bilang pentingnya seorang guru. Pentingnya. Yang pendidikan sing tepuk apa? Betul. Guru itu yang membukakan jalan. Oh, ini loh jalannya. Ini ada persimpangan, ke sini kamu pasti sampai. Kalau tanpa guru bingung kita. Itu. Semacam ada Google Map-nya. Itu dia. Yang penting Google Map-nya sinyalnya tidak masalah, sehingga memang betul kita tidak tersesat. Betul. Nah, ada satu topik lagi, bagaimana ASN-nya agar profesional dan berintegritas. Nah, digabung aja lagi satu. Nah, itu sudah sering kita bahas, sudah hafal semua. Tri kayo Pari sudah. Awali dengan berpikir yang baik dan positif, ngomong yang baik dan positif, melakukan yang baik dan positif. Itu saja. Sebenarnya tidak serumit yang yang penting berpikir
berkata, berbuat, jadi selaras antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Jadi aman. Ya, dari rumah saya akan berpikir yang baik dan positif kepada siapapun yang nanti saya jumpai di jalan, di kantor. Itu. Saya akan ngomong yang baik dan positif. Saya akan melakukan yang terbaik untuk siapapun yang saya temui di jalan, di kantor, itu saja. Karena kalau kita melakukan yang terbaik, orang terpuaskan, dia akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda gitu loh. Itu hukum kesemestaan ya. Semuanya berasal dari kita untuk kita. Jadi kena seperti prinsip koperasi jadinya, dari, oleh, untuk. Itu. Iya. Itu. Ya, yang penting sebenarnya untuk menjadi profesional dan berintegritas, lakukan seperti, walaupun di Hindu kita menyebutnya Trikaya Parisuddha, ikuti semua regulasi, peraturan yang ada, patuhi, pasti tidak akan ada muncul masalah. Sementara ini kata profesional itu kan serem sekali. Kayak orang barat itu yang berpakaian berdasi gitu kan. Sebenarnya profesional itu yang sederhana, berpikir, berkata, berperilaku yang baik dan positif. Gitu. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturannya. Ya, apapun yang di aturan yang dikeluarkan oleh kepala dinas, ya ikuti itu saja. Jangan macam-macam. Iya, itu pasti aman ya. Pasti aman. Apalagi isi melayani. Apalagi kepala dinasnya polos. Melayani dengan hati, wah itu pasti lebih ini lagi ya. Nah, itulah sesungguhnya. Nah, Pak Niki, yang terakhir sesuai dengan tema kita di resolusi tahun 2025, bagaimana agar sejahtera, yang tadi kan sudah kita bahas, agak bahagia, sehat, profesional, berintegritas. Satu lagi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dari ASN di sini supaya mereka bisa sejahtera. Oke. Sekali lagi, yang menentukan nasib kita, sejahtera atau tidak sejahteranya kita, diri kita. Karena kita bersikap kecil dari Tuhan. Maka pertama yang harus kita lakukan, kita punya target. Di tahun 2025 target apa yang kita akan lakukan? 3 bulan pertama, Januari sampai Maret, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini harus tahu. Kebutuhan kita apa? Tetapi sebelum menyampaikan kebutuhan, pertama yang kita harus lakukan adalah pencapaian apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024 yang membahagiakan kita. Misalnya di tahun 2004 saya bisa ganti motor, saya bisa menyelenggarakan upacara manusoyadnya, pitrayadnya. Oh, saya bersyukur. Kemudian kedepannya mau apa? Karena setiap tahun itu seseorang itu harus punya target, ya. 3 bulan berikutnya sampai Maret apa? Kemudian dari April 3 bulan berikutnya sampai apa? Mau mencapai apa? 3 bulan berikutnya apa? Sampai 1 tahun. Ini hidup ini harus punya target. Ibaratkan berjalan, kita punya tujuan. Kalau berjalan tanpa tujuan sama dengan matilah kita. Lebih baik mati. Gitu. Setiap target-target itu, ya, bagaimana kita bisa mencapai, ada 2, secara skala dan niskala. Secara skala, nah kita berusaha, ya, misalnya kita butuh penambahan pendapatan, kita berusaha lebih keras, ya. Kemudian berdoa ini penting. Berdoalah kepada Tuhan yang tugasnya memberi rezeki. Ya, kita di Hindu kan ada Brahma Saraswati memberikan kecerdasan, Laksmi Wisnu memberikan berkah kemakmuran. Maka bagi yang pingin menambah penghasilan, pingin lebih makmur, pujalah Laksmi dan Wisnu. Nah, makanya di kita itu ada istilahnya pembukaan 11 pintu rezeki lewat puja Laksmi. Kita harus tahu bagaimana mendatangkan. Nah, kita ada penghasilan, uang yang datang lewat kerja otak dan otot. Kemudian kita harus tahu bagaimana biar uang itu datang, biar kebutuhan kita bisa datang dengan sendirinya, menyerahkan diri. Nah, ini kerja ini menggunakan hati. Kerjakan hati apa? Melayani seseorang dengan hati, melakukan yang terbaik untuk orang lain.
Nah, ketika kita melakukan ini, itu semuanya akan baik-baik saja. Terutama bagi yang bermasalah tentang keuangan, itu tolong benahi hubungan dengan ayah. Kalau bermasalah dengan kesehatan, hubungilah atau benahilah hubungan dengan ibu. Karena orang yang bisa membahagiakan ayahnya, rezeki, kemakmuran akan dialirkan. Dia yang bisa membahagiakan ibunya, segala halangan dan rintangan akan terbebaskan, dia hidupnya akan sehat. Itu. Ini yang perlu kita tingkatkan lagi, bagaimana membina hubungan yang lebih baik dengan orang tua. Karena apa? Karena orang tua itu adalah Betara Sekala yang menciptakan dan yang memelihara kita. Berarti gitu. Sebenarnya kalau yang ada quote-unquote tersumbat rezekinya, bisa diduga hubungannya dengan orang tua bermasalah. Gitu. Bahkan lebih jelas lagi, ketika hubungan kita, kalau kita ingin menarik rezeki yang ada di Tenggara, kita harus membenahi hubungan kita dengan kakak dan adik di rumah. Kalau kita ingin mendatangkan rezeki dari selatan, benahi hubungan kita dengan guru-guru, guru wisesa dan guru pengajian. Kalau kita ingin mendatangkan rezeki dari barat daya, benahi hubungan kita dengan teman sekolah dulu, ya misalnya ketemu ini kan. Sekarang tahu punya saudara yang jual jamu, nanti Pak Dinas bisa mesen jamu. Tetangga akan nambah penghasilan gitu loh, nambah pendapatan. Kalau ingin rezeki datang dari barat, benahi hubungan dengan pasangan hidup. Kalau ingin rezeki mengalir dari barat laut, benahi hubungan dengan ipar-ipar. Kalau ingin rezeki deras dari utara, benahi hubungan dengan anak dan menantu. Kalau ingin rezeki dari timur laut datang, benahi hubungan kita dengan kakek nenek dan leluhur. Kalau ingin rezeki dari bawah, sayangi para pekerja, sayangi bawahan-bawahan. Kalau ingin hujan rezeki dari atas, hormati guru spiritual. Ini sangat sederhana sekali. Gitu. Ternyata sebenarnya untuk bisa menjadi sejahtera itu tidak hanya dengan cara skala ya, bisa juga tidak cara dengan bekerja saja secara fisik menggunakan otak-otak, tapi bisa juga dengan cara dari hati dengan menjaga keharmonisan dengan semua pihak tadi, baik dari keharmonisan dalam keluarga mampu menarik rezeki yang ada di alam semesta. Gitu. Ya, ini kayaknya keywordnya nih, kata kuncinya penting. Betul. Untuk semua, bukan hanya ASN, bagi semua saya rasa, untuk masyarakat. Bagi semua, karena setiap suami bermasalah dengan istrinya, setiap kakak bermasalah dengan adiknya. Ya, setiap antara ipar bermasalah dengan ipar. Seperti itu permasalahan di dunia ini. Di seluruh dunia. Ya. Sepertinya setuju saya itu. Sepertinya setuju. Tapi bagaimana biar harmonis, biar nggak bermasalah, itu kembali bagaimana? Belajar sama Pak Kadek Siwambara. Iya. Oke. Berarti itu ya. Oke. Pak Kadek, mungkin karena waktu juga ya, kita diberikan durasinya adalah 1 jam untuk podcast. Ini sudah 1 jam? Podcastnya 50. Masih ada berapa menit, tapi untuk menyampaikan kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulan, sebelum ditutup gitu, adakah closing statement dari Pak Dek Siwambara, bagaimana resolusi di tahun 2025 agar ASN dari Diskop UMKM ini ke depannya lebih profesional, lebih berintegritas, kemudian mereka sehat, bahagia dan sejahtera. Ini closing statement dari mari kita tetap berpikir baik dan positif, berkata yang baik dan positif, berperilaku baik dan positif. Itu saja. Nggak ada masalah. Sesederhana itu. Ya. Kalau sudah begitu, perlulah ketemu Pak Kadek Siwambara. Nggak perlu. Tapi kalau ada masalah perlu ketemu. Kalau bertemunya di mana nanti? Ya di Ubud. Di Moksa Tempel di Nyuh. Nanti mulai tahun depan itu setiap hari Sabtu kita akan open house. Setiap Sabtu. Ya, bebas dari penderitaan hidup.
Setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Waktunya dari kapan? Dari jam 5. Dari mulai Sabtu pertama di tahun 2025, Januari kemarin. Iya. Itu siapa saja boleh datang? Siapa saja. Jamnya? Jam 5 sore sampai jam 7 malam. Oh, jam 5 jam. Oh, 2 jam. Jadi siapa saja boleh datang untuk Ya. sharing atau konsultasi seperti itu setiap Sabtu. Iya. Konsultasinya tentang persoalan apapun boleh. Ya indah, terbebas dari permasalahan hidup. Iya. Kan setiap orang punya masalah kan. Betul. Bagaimana mengatasi masalah? Bagaimana agar tidak kena masalah? Ya, semoga rasanya semua orang dalam dunia ini punya masalah. Ya, Cuma mereka kalau masalah sudah selesai kan iya. bahagia hidup. Iya. Memang tujuan hidup kan untuk bahagia. Ya. Semua orang ingin bahagia, baik di masa sekarang ataupun mungkin nanti di masa yang akan datang. Bahagia semasa hidup, bahagia setelah kematian. Iya. Atau hidup bahagia mati tenang. Hidup bahagia mati tenang. Ini konsepnya sangat luar biasa dan semoga kita semua bisa menerapkan hal itu, setidaknya mendekati gitu. Betul. Tapi mungkin kalau 100% itu akan menjadi cukup berat rasanya. Ya minimal pernah mendengar podcast ini itu aja. Dan podcastnya untuk menjalankan nanti karma. Iya betul ya. Nggak boleh dipaksakan. Ya karma setiap orang itu kan berbeda-beda, tergantung dari evolusi kelahiran katanya seperti itu. Betul. Ada yang menjalani dengan mudah, ada yang menjalani dengan berat, ada yang bisa menerima, ada juga yang sulit sekali menerima apa yang dihadapi. Baik, para pemirsa podcast Pusaka Denpasar Collab Diskop UMKM, demikian diskusi yang sebenarnya tidak begitu panjang ya. Berapa poin penting yang bisa saya simpulkan dari apa yang dipaparkan atau dicerahkan oleh Pak Dek Siwambara adalah khususnya bagaimana kita menata ASN, resolusi ke depan dari ASN di Dinas Koperasi dan UMKM Denpasar itu agar profesional dan berintegritas. Mari kita laksanakan Trikaya Parisuta. Ya, kita berpikir, berkata, berbuat yang baik, patuhi semua regulasi yang ada, peraturan-peraturan yang ada, sehingga kita tidak membuat masalah bagi diri kita sendiri dan bermasalah bagi para pihak yang lain atau stakeholders yang harus kita layani atau pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menjadi sehat, tadi Pak Siwambara memberikan tips, kita harus yang pertama lakukan olahraga fisik. Jadi bukan hanya fisik, tapi bagaimana kita merubah mindset kita, merubah pola pikir kita agar kita bisa menerima apapun yang terjadi ini dengan baik. Kemudian yang berikutnya, dengarkan bahasa tubuh. Kalau lapar makanlah, kalau sakit istirahat, kalau lelah istirahat. Ya itu penting sekali mendengarkan bahasa-bahasa tubuh kita. Kemudian agar bahagia, mari kita belajar bersyukur. Bangun tidur yang pertama harus dilakukan bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bernafas. Bersyukur karena nafas kita masih ada, badan kita masih sehat. Kemudian belajar tersenyum, tadi beliau mengajarkan ya, belajar tersenyum. Di kantor kita selalu tersenyum dengan semua. Kalau ada masalah, usahakan disadari bahwa setiap orang memiliki masalah dan kita redam, karena memang tidak mungkin kita membuat orang lain sama seperti kita. Kita cooling down, kita terima orang lain apa adanya, karena memang orang lain tidak sama seperti kita karena perbedaan karakter, lingkungan, tingkat pendidikan dan sebagainya membuat mereka berbeda. Jadi kita mari belajar menerima perbedaan itu sehingga kita bisa menjadi lebih sehat. Kemudian untuk bahagia. Nah, bahagia itu sebenarnya juga sumbernya adalah pikiran, tadi beliau bilang ya. Bahagia itu adalah dari pikiran. Harus belajar bersyukur juga bagiannya hampir sama seperti tadi. Kemudian agar sejahtera, kita juga di samping merubah pikiran ada banyak cara untuk menjadi sejahtera. Sebenarnya ada hubungannya juga dengan yang beliau sampaikan tadi, karena di SMART ASN itu yaitu ada specific, measurable, achievement, ada relevan dan time bound ya. Jadi sebenarnya apa yang beliau katakan, harus punya target, harus semuanya terukur, ada rentang waktu yang jelas untuk pencapaian, semuanya harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebenarnya bagian dari SMART ASN. Caranya bukan hanya dengan cara skala seperti tadi, tapi juga ada secara niskala, yaitu jaga keharmonisan dengan
semua orang di keluarga kita, baik dengan suami, pasangan, dengan anak, menantu, dengan tetangga, dengan guru, dengan leluhur termasuk, dan sehingga pintu rezeki kita terbuka dari segala arah, termasuk dengan atasan juga, dengan bawahan, dengan dengan Tuhan tadi satu lagi ya. Semuanya kita harus harmonis. Dengan harmonis astungkara, pintu rezeki kita akan terbuka lebar sehingga kita menjadi sejahtera, ya, damai, sejahtera, bahagia. Karena itu adalah tujuan kelahiran kita sebagai manusia. Satu lagi tambahan tadi dari beliau, bahagia semasa hidup dan tenang setelah kematian. Semoga itu bisa tercapai astungkara. Demikian podcast hari ini yang temanya sangat menarik, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan seluruh pemirsa podcast Pusaka Denpasar Collab Diskom UMKM.